Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pendengar sekalian rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat sehingga kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah, dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan kelak kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya. Salawat salam marilah senantiasa kita bacakan. Semoga pahalanya tercurah ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk. Makhluk artinya dijadikan ataupun diciptakan. Berarti secara otomatis yang mana bila ada yang dijadikan berarti ada yang menjadikan. Maka disebutlah khaliq. Tentunya yang menjadikan dan yang dijadikan kualitasnya berbeda. Kalau yang menjadikan itu tentunya lebih hebat, lebih kuat, lebih maha daripada yang dijadikan. Maka ketika yang menjadikan itu yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyuruh kepada yang dijadikannya untuk taat dan patuh kepadanya, itu adalah hal yang wajar. Dan itu pun semuanya hadirin wal hadir rahimakumullah, tujuannya semua agar yang dijadikannya itu menjadi orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka dalam hal itu kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba Allah yang dijadikan, maka kita diperintah untuk berbakti. Dalam bahasa agama disebut beribadah, menghambakan diri kepadanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Hadirin rahimakumullah, kita diwajibkan beribadah kepadanya, baik ibadah yang dikerjakan sendirian ataupun ibadah yang dikerjakan ramai-ramai, fardu ain ataupun fardu kifayah. Yang jelas kewajiban ini harus kita jalani, harus kita kerjakan sehingga kita tidak mendapat murkanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kita beribadah tentunya kita pengen mendapatkan hasil, kita pengen mendapatkan faedah ataupun pahala daripada apa yang kita kerjakan. Maka ketika itu sudah kita peroleh tentunya kelak dengan harapan, dengan faedah atau fadilah daripada amalan kita itu, kita bisa selamat dunia dan akhirat. Namun perlu kita ketahui ketika kita diperintahkan ibadah, misalkan sholat, puasa dan lain sebagainya, bukanlah sekedar ibadah-ibadah saja, tapi ada aturan, ada ketentuan yang mesti kita ikuti sehingga ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa lama-lama beribadah? Kenapa kita tidak? Ini tentunya perbedaan, ada ilmu di situ. Kita lihat misalkan anak umur 2 tahun, 3 tahun dimandikan oleh sang ibu di bak ataupun di ember. Padahal dia sudah lama di situ dibiarkan oleh sang ibu. Tapi ketika diangkat dia menangis.
itu bertanda berarti dia senang mandi di situ. Nikmat rasanya. Semestinya kita pun beribadah seperti itu. Kita nikmat, kita tidak merasa cepat selesai. Kita tidak merasa terburu-buru. Kenapa? Karena nikmat ada di dalamnya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat sidang pendengar TV Agara dimanapun berada, maka perlu kita ketahui apa saja amalan ataupun pengetahuan yang harus kita ketahui sehingga ibadah itu terasa nikmat, sehingga ibadah itu terasa lezat, sehingga kita bisa berlama-lama di dalamnya. Maka kata Imam Ghazali, pertama kita harus hudurul qalbi. Apa itu? Hadir hati kita. Ketika kita ibadah, ketika kita zikir, ketika kita sholat, kita hendaknya mengingat Allah, bahwa Allah menyaksikan kita, bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah berada di dalam kehidupan kita, sehingga kita betah, sehingga kita berlama-lama di dalamnya. Yang kedua, setelah hati kita hadir sehingga kita merasa nikmat, sehingga ibadah itu terasa lezat adalah di samping hati kita hadir, kita harus tahu apa yang kita baca. Kalaupun itu bacaan, ma'rifatul ma'na, mengetahui apa yang kita baca. Kita sudah lama sholat, kita baca dari takbir sampai salam. Coba kita cek sampai detik ini, sampai saat ini. Pernahkah kita bertanya kepada ahlinya tentang makna apa yang kita baca? Padahal solat adalah salah satu penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau alat penghubung itu dalam arti kata bahasa, kalau yang kita bacakan, yang kita sampaikan tidak kita pahami, bagaimana bisa menyambung kepada tujuan kita? Maka perlu kita ketahui maknanya, tujuannya, maksudnya dari apa yang kita baca. Maka kalau ini kita amalkan, maka kita akan terasa nikmatnya ibadah. Yang ketiga adalah ta'zim, mengagungkan Allah. Karena tadi kita merasa bahwa Allah menyaksikan kita, Allah melihat kita, maka kita merasa diri kita hina, merasa diri kita lemah di hadapannya. Yang mulia, yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah setelah kita merasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa khauf, ada rasa takut kepada Allah. Seandainya kita ketika kita ibadah, seandainya kita ketika kita zikir, seandainya ketika kita sholat tidak mengingatnya, kita takut. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin, surah Al-Maun. Celakalah orang yang sholat. Kenapa orang sholat celaka? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Karena memang mereka lalai, tidak mengingat Allah ketika dia sholat. Na'udzubillah min zalik. Maka hadirkanlah rasa takut kita kepada Allah ketika kita ibadah, apapun bentuknya, sehingga kita tidak dikategorikan sebagai orang yang celaka. Selanjutnya apa? Setelah ada rasa takut, maka perlu kita ada rasa haya, malu terhadap ketika kita tidak mengingat Allah. Kita baca namanya, tapi kita tidak mengingat orangnya. Yang terakhir hadirin wal hadir rahimakumullah, agar kita merasa nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada sifat roja. Apa itu roja? Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan yang pertama tadi, kita adalah hamba butuh kepada Allah, sementara Allah tidak butuh kepada kita. Maka tunjukkanlah pengharapan kita, tunjukkanlah butuh kita kepada Allah, sehingga kita bisa berlama-lama dalam beribadah, bisa tenang dalam mengingatnya. Karena memang kata Allah, ketika kita menyebut namanya, ketika kita mengingatnya, hati kita akan tenang. Allah bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kultum ini ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi.